Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Deki Putra Kurnia dari Teknik Elektro semester 4. Saya di sini akan mempresentasikan laporan praktikum medan elektromagnetik kelompok 1. Untuk praktikum yang saya presentasikan dengan judul medan magnet di sekitar kawat lurus. Untuk biodata kelompok diketuai oleh Martin. Kemudian anggotanya yang pertama ada Julian, kedua Muhammad Iqbal, yang ketiga saya sendiri Deki Putra Kurnia, yang keempat ada Vito Dwi Nur Hidayat, yang kelima ada Ahmad Kurnia, dan yang keenam Wildan Permana. Untuk tujuan percobaan, setelah menggunakan percobaan kali ini, mahasiswa diharapkan dapat menggambarkan sketsa garis-garis medan listrik di sekitar pengantar listrik. Alat-alat percobaan yang digunakan, yang pertama ada catu daya, kodenya KAL 60 per 5 ampere, jumlahnya 1. Yang kedua, saklar SPST, kodenya PEO 502, jumlahnya 1. Yang ketiga ada pengantar lurus, kodenya PEF 290, jumlahnya 1. Yang kelima ada kompas peraja, kodenya PEF 320, jumlahnya 10. Yang kelima ada serbuk besi, kodenya FLS 20.30 per 100.125, jumlahnya 1. Dan yang terakhir ada kabel penghubung, kodenya KAL 99, jumlahnya 2. Kemudian lanjut ke penghantar percobaan. Istilah penghantar lurus adalah sebutan untuk alat yang dibuat khusus untuk mengamati medan magnet di sekitar kawat lurus yang berarus. Pada kenyataannya, alat ini dibuat dalam bentuk kumparan persegi yang menembus kotak transparan. Alasan untuk menggunakan bentuk kumparan adalah kebutuhan akan arus yang besar dalam arus 10 ampere atau lebih untuk mengamati medan magnet dengan jelas. Satu daya 12 volt AC per DC mampu menyediakan arus maksimum hanya 5 ampere. Suatu cara untuk menyetarakan menjadi 10 ampere atau lebih, pengantar yang sama akan membawa arus 5 ampere harus dibuat berulang kali melewati titik yang sama pada kotak transparan 3 kali atau lebih dalam arah yang sama. Dengan demikian, pengantar dibuat dalam bentuk kumparan. Untuk awalan percobaan, yang pertama, siapkan alat-alat yang sesuai hektar. Kemudian, susun rangkaian. Sebelum percobaan dimulai, pastikan catu daya mati dan saklar rangkaian terbuka. Pilih tegangan keluaran catu daya 2 volt DC. Langkah-langkah percobaan yang pertama, tempatkan beberapa kompas peraja pada permukaan kotak transparan, mengitari salah satu pengantar lurus vertikal. Amati arah semua jarum kompas peraja. Yang kedua, nyalakan catu daya dan tutup saklar rangkaian. Yang ketiga, amati kembali arah jarum kompas peraja tersebut. Yang keempat, angkat kompas peraja, lalu taburkan serbuk besi secara merata di sekitar pengantar lurus. Yang kelima, pukul-pukul pada bagian pinggir alas pengantar lurus secara perlahan pada saat mengamati serbuk besi. Yang keenam, serbuk besi akan membentuk pola tertentu yang menunjukkan bentuk garis-garis medan magnet di sekitar kawat lurus. Yang ketujuh, gambar pola garis-garis medan magnet di sekitar kawat lurus pada bagian hasil pengamatan. Untuk hasil pengamatan, ketika beberapa kompas yang didekatkan pada bagian kawat lurus yang dialiri arus listrik akan menyebabkan jarum kompas bergerak dengan sudut yang tidak beraturan. Hasil percobaan
kali ini memperlihatkan bahwa ketika kita mengaliri arus listrik pada beberapa kompas yang mengelilingi kawat lurus, maka jarum kompas tersebut akan bergerak dengan sudut yang tidak beraturan. Hal ini menunjukkan bahwa arus listrik dapat menimbulkan medan magnet. Lanjut ke hasil pengamatan yang kedua. Tadi itu hasil pengamatan yang pertama dengan kompas, yang kedua kali ini dengan serbuk besi. Serbuk besi yang ditaruh secara merata di sekitar pengantar listrik dan dialiri arus listrik akan membentuk suatu lingkaran di sekitar kawat lurus yang telah dialiri arus listrik. Hasil percobaan ini memperlihatkan bahwa ketika serbuk besi yang kita tabur secara merata di kawat lurus yang dialiri arus listrik, maka serbuk besi tersebut akan bergerak membentuk pusaran listrik yang mengelilingi kawat pengantar. Percobaan ini sama dengan hukum Biot-Savart yang merupakan hukum yang digunakan untuk menghitung kuat medan yang dihasilkan oleh arus listrik. Ini adalah alat-alat percobaan. Pertama ada multimeter, kemudian catu daya, kompas peraja, kawat lurus, kabel penghubung. Ada saklar SPST, ada kawat lurus, ada serbuk besi. Ini adalah hasil pengamatan menggunakan kompas. Tadi sudah saya jelaskan. Dan ini juga hasil pengamatan menggunakan serbuk besi yang tadi saya sudah jelaskan. Kesimpulannya dari percobaan yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa beberapa kompas yang didekatkan pada bagian bawah kawat lurus yang dialiri arus listrik akan menyebabkan jarum kompas bergerak dengan sudut yang tidak beraturan dan serbuk besi yang ditaruh secara merata di sekitar pengantar listrik yang dialiri arus listrik akan membentuk sebuah lingkaran di sekitar kawat lurus yang telah dialiri arus listrik. Hal ini menunjukkan bahwa arus listrik dapat menimbulkan medan magnet. Percobaan ini juga sama dengan hukum Biot-Savart yang merupakan hukum yang digunakan untuk menghitung kuat medan magnet yang dihasilkan oleh arus listrik. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.